Di awal tahun 2024 ada dua hal yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Abdul Wahid, atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Gervonta Davis. Dengan yang pertama, petinju undefeated ini memilih keyakinannya menjadi seorang muslim. Dan yang kedua, Wahid langsung mendapat berkah dengan dinobatkan sebagai juara divisi kelas ringan WBA secara penuh. Apa yang menyebabkan petinju ini langsung menjadi juara? Dan siapa yang akan menjadi lawan berikutnya setelah menjadi raja di kelas ringan WBA? Semenjak kemenangan yang terakhir atas Ryan Garcia pada bulan April lalu, kemenangan ini merupakan kemenangan penting lainnya bagi Abdul Wahid dan bisa dikatakan kemenangan yang terbesar di sepanjang karirnya. Namun karena pertarungan mereka tersebut berlangsung pada kelas catchweight 146 pon, maka pemenangnya bukanlah sebagai pertahanan gelar. Meski demikian, tanpa diduganya pertarungannya dengan King Ray akan menjadi pertarungan yang terakhir bagi Davis sebagai juara kelas ringan WBA regular. Karena setelah kemenangannya ini banyak yang berharap untuk yang selanjutnya sebaiknya Wahid dipasangkan dengan Devin Haney. Akan tetapi sayangnya perebutan gelar di kelas ringan ini dipastikan tidak akan terjadi meski banyaknya yang menginginkan potensi dari pertarungan mereka. Pasalnya sebelum Davis berpindah keyakinan agamanya, Haney mengosongkan kejuaraan kelas ringannya dan pindah ke kelas ringan super. Pada awalnya Wahid tampak enggan menerima peningkatan statusnya dengan cara seperti ini. Namun menerima atau tidak, Abdul Wahid kini resmi sebagai juara divisi kelas ringan WBA secara penuh. Dan setelah resmi sebagai juara divisi kelas ringan WBA, ada banyak tugas yang harus diselesaikan sang raja di kelasnya. Pasalnya masih ada dua sabuk lagi yang kosong tanpa pemiliknya di divisi tersebut, yaitu IBF dan WBO. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik bagi Abdul Wahid untuk penyatuan gelar lainnya. Selain juga ada potensi yang sangat menarik dengan posisi Shakur Stevenson yang saat ini sebagai juara kelas ringan WBC. Dan seperti yang dilaporkan dari salah seorang jurnalis Talksport, Michael Benson, melalui akun X-nya, bahwa Davis akan kembali memasuki ring pada bulan Maret yang akan datang, meski dengan nama lawan yang belum diketahui. Dan setelah peluangnya untuk melawan Devin Haney tidak mungkin akan terjadi lagi, Davis juga telah sering dikaitkan dengan pertarungan ulangnya melawan Isaac Cruz sebagai lawan yang paling sulit sepanjang pertarungan Tank Davis yang digelar pada tahun 2021 lalu. Meskipun akhirnya Abdul Wahid mampu memenangkan pertarungannya dengan hasil keputusan bulat. Dan kembali baru-baru ini mereka dikaitkan kembali untuk melakukan rematch setelah Wahid dinobatkan sebagai juara divisi kelas ringan WBA. Namun dari peluang calon lawannya ini, Davis sama sekali belum memberikan keterangannya sebagai lawan yang untuk pertama kalinya dalam mempertahankan gelarnya. Karena biar bagaimanapun juga pertarungan pertahanan gelarnya ini harus dilaksanakannya, atau kembali seperti rekan sesama muslimnya Haney untuk kembali mengosongkan gelar tersebut. Dan meskipun Davis yang terus-terusan dikaitkan dengan Isaac Cruz sebagai ajang rematch mereka, namun tak kalah pentingnya untuk melawan sang juara divisi kelas ringan WBC yang saat ini dipegang oleh Shakur Stevenson dengan pertarungan untuk penyatuan gelar WBC dan WBA. Dengan dua gelar lagi IBF dan WBO yang belum berpenghuni, sangat berpotensial sekali untuk menentukan raja sebenarnya di divisi kelas ringan dengan memegang 4 gelar. Akan tetapi dari potensi ini juga tampaknya mengalami kendala. Setelah sebelumnya Haney yang pindah ke kelas ringan super, dan bagi Shakur juga tidak menginginkan pertarungannya dengan Wahid dalam waktu dekat ini, dengan beralasan bahwa petarung Amerika 26 tahun ini memiliki lawan yang diinginkannya untuk berjibaku di dalam ring. Nama dari petinju yang menjadi buruannya itu malah kepada sang juara divisi ringan WBO yang berasal dari Meksiko. Seperti yang dikutip dari media Sporta News, bernama Emmanuel Navarrete. Shakur beranggapan dengan melawan petinju muda yang belum terkalahkan, sama halnya dengan rekor yang dimilikinya itu memberikan perlawanan yang berbeda
dengan bentuk perlawanan yang tidak mudah, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Aku suka bertarung dengan petinju muda dan belum terkalahkan, yang sudah merebut banyak hal di tinju sepertiku." Seseorang menyebut nama Navarrete. "Aku tidak mengenalnya, mari kita lakukan duel besar Amerika Serikat versus Meksiko. Aku tidak pernah mengambil jalan mudah. Mari kita wujudkan duel perebutan gelar WBC dan WBA." Kata Shakur menjelaskan alasannya untuk bertarung dengan juara tinju kelas ringan WBO tersebut. Apapun dari alasan kedua petarung yang nyaris dipastikan akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ini, Abdul Wahid juga sebagai petinju yang belum terkalahkan, dan sama halnya dengan Shakur. Jika petinju New Jersey ini menginginkan pertarungan yang tidak mudah dengan harus melawan Navarrete dari Meksiko. Namun di luar alasan yang telah dikemukakan oleh Shakur itu sendiri, mungkin ada alasan lainnya dan kita sebagai penggemar hanya mengikuti perkembangan dari potensi kedua sang juara divisi ringan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.